什么？Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel Donghua TV. Bagaimana kabarnya sobat semua? Pastinya baik-baik saja kan? Tak lupa, saya selalu mendoakan agar sobat semua diberikan kesehatan dan dilancarkan semua urusannya. Di video kali ini, saya akan melanjutkan cerita dari Donghua, Millennium of Warring State di part ke-14-nya. Pada part sebelumnya, Jiking yang ingin mengambil mayat Usuki ternyata telah membakar mukanya agar tidak dikenali. Para penjaga yang menjaga mayat Usuki tak ingin membiarkannya sebab Jiking tidak memiliki izinnya. Jiking akhirnya harus mengambil paksa mayat Usuki dan bertarung dengan para penjaga. Hingga Jiking harus terkena panas spiral yang merusak pelindungnya. Namun gelang Saobonnya memberikannya kekuatan sehingga membuat Jiking bangkit kembali. Ia pun kini mengambil mayat dari Usuki. Namun ia kembali dihentikan oleh komandan penjaga gerbang yang tidak memberikannya izin untuk pergi. Lalu tiba-tiba Nona Sangli datang dan mengungkapkan identitas dari Jiking. Ia pun akan menjamin Jiking kembali setelah memakamkan mayat dari Usuki. Sang komandan pun kini bersedia memberikan jalan kepada Jiking. Bagaimanakah kisah perjalanan selanjutnya dari Jiking yang kini telah mengambil mayat temannya? Namun sebelum lanjut menonton, jangan lupa sobat semua untuk like, komen, dan subscribe ya, agar Mimin selalu semangat memberikan video terbaru untuk sobat semua. Tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita kocok ceritanya. Cerita dilanjutkan dengan Jiking yang kini telah berada di dalam penjara. Nona Sangli kemudian datang menjenguknya dan membawakannya makanan. Jiking pun merasa senang sebab Nona Sangli membawakannya makanan kesukaannya. Nona Sangli juga membawakannya arak dan menyuruh Jiking untuk meminumnya banyak agar ia tidak ketakutan. Jiking lalu tersadar kalau makanan yang Nona Sangli bawa sangatlah banyak, yang menandakan bahwa hukumannya adalah penggal kepala. Namun ternyata Nona Sangli hanya mengerjainya. Ia mengatakan bahwa jika saja ia tidak segera datang menyelamatkannya, mungkin saja masalahnya akan berbeda. Jiking pun meminta maaf karena sudah merepotkan keluarga Sang. Namun Usuki mati karenanya sehingga ia tidak bisa diam saja melihatnya. Ia juga sebenarnya tak ingin melibatkan Nona Sangli, apalagi keluarga Sang. Jiking pun mempertanyakan Nona Sangli mengapa masih mau membantunya, padahal ia sudah sangat merepotkan keluarga Sang. Nona Sangli pun menjawab bahwa karena Jiking mirip dengan Dahuang dan juga bisa membuat alat sihir berkualitas. Nona Sangli lalu menyuruh Jiking tenang dan tetap di dalam penjara menerima hukumannya dengan baik. Dan hal lainnya ia tak perlu khawatirkan sebab ia memiliki rencana. Saat Nona Sangli akan pergi, Jiking pun menghentikannya. Di mana ternyata makanan yang Nona Sangli simpan itu sangat jauh sehingga Jiking tak bisa meraihnya. Nona Sangli pun sengaja melakukannya sebagai bentuk hukumannya kepada Jiking. Saat di luar, Nona Sangli pun berbicara mengenai alasan yang sebenarnya ia membantu Jiking. Sebab ia pernah bersumpah sewaktu Dahuang menyelamatkannya dan harus mati. Sehingga sebagai seorang majikan, ia tak akan pernah lagi membuat orang yang di sekitarnya mendapatkan bencana. Sementara itu, di pusat kota, topeng yang Jiking gunakan sebagai pejuang kebenaran kini telah dilelang, di mana orang-orang mulai memperebutkannya untuk membelinya. Orang-orang di kota juga kini mulai membicarakan Jiking yang sangat berani. Walaupun tubuhnya dipenuhi panah, Jiking tetap membawa mayat Usuki. Di sisi lain, di dalam penjara, Jingji datang menjenguk Jiking. Hal itu pun membuat Jiking sangat terkejut. Lalu, saat sudah berada di kediaman, pengawal Liu memberitahu Nona Sangli bahwa cerita kesetiaan dan kebenaran Jiking sudah tersebar di kota. Nona Sangli berkata, agar kesalahan Jiking diringankan, langkah pertama adalah membuat nama baik Jiking sebagai pejuang kebenaran tersebar ke seluruh jalanan. Sehingga hal itu akan menjadi diskusi populer dan barulah bisa mediasi dengan itu. Namun menurut pengawal Liu, Nona Sangli masih tidak tenang padahal semua sudah diatur dengan bagus. Di mana ternyata Tuan Muda Yu telah mengundang Nona Sangli ke kediamannya. Lalu tiba-tiba pengawal Wei datang melaporkan bahwa Tuan Muda Yu telah membawa Jiking ke kediamannya. Nona Sangli pun semakin bertekad untuk pergi ke perjamuan Tuan Muda Yu.
Nona Sangli kemudian datang ke kediaman keluargamu bersama pengawal Wei dan Liu. Tuan Muda Yu lalu menyuruh Nona Sangli untuk duduk, namun ia menolaknya sebelum Jiking dikeluarkan. Tuan Muda Yu mengatakan kalau Nona Sangli sudah salah paham. Ia mengundang mereka hari ini karena beberapa hari yang lalu telah terjadi satu kasus yang besar, di mana ada pelayan yang bermarga Wu telah mengkhianati majikannya sehingga ia diberikan hukuman mati. Dan mayatnya dipajang di gerbang kota dengan niat menghukum orang rendahan. Namun ternyata pelayan itu berteman dengan seorang pahlawan yang datang mengambil mayatnya dan menguburkannya. Dan pejuang kebenaran itu adalah Jiking yang terbaik di ritual persembahan. Tuan Muda Yu terkenal paling menghormati pejuang yang setia dan benar, sehingga ia mengundang Jiking bertamu di kediaman keluargamu dan sedang minum di samping ruangan mereka. Orang-orang pun berpikir bahwa Tuan Muda Yu sangat mulia karena membela pelayan lain. Nona Sangli lalu menyuruh pengawal Wei dan Liu untuk pergi menjemput Jiking. Setelah itu, Tuan Muda Yu menyuruh para tamunya untuk minum. Sebagai penghormatan Nona Sangli dan Jiking serta kota Yongcheng yang penuh kesetiaan dan kebenaran. Namun setelah Tuan Muda Yu meminum araknya, ia menyuruh pelayannya untuk memberikan sisa minumannya kepada Nona Sangli. Akan tetapi, Nona Sangli sangat marah dengan hal itu. Tuan Muda Yu pun mempertanyakan mengapa Nona Sangli marah, karena jika Nona Sangli meminumnya, itu bisa menunjukkan kalau dua marga dekat seperti keluarga. Namun Nona Sangli menyangkalnya bahwa keluargamu dan Sang tidaklah pernah dekat, dan mereka juga tak akan pernah dekat seperti keluarga. Xuan King lalu menjelaskan bahwa menurut tradisi lama, wanita dan pria minum arak yang sama pada saat pernikahan saja, dan Tuan Muda Yu sedang memaksa Nona Sangli untuk takluk serta diam-diam melamarnya. Tuan Muda Yu lalu memberikan minuman itu kepada Nona Sangli. Namun, Nona Sangli yang masih menolaknya membuat ia berkata bahwa ia tak akan membiarkan pengawal Wei-nya membawa Jiking. Dan malam ini tak akan ada yang bisa menolong mereka. Xuan King yang menyadari sesuatu kemudian pergi dari aula perjamuan. Sementara pengawal Wei yang pergi menjemput Jiking harus dihadang oleh beberapa penjaga yang tak ingin mereka membawa Jiking. Di sisi lain, Jiking sedang berada di gudang dengan keadaan terikat. Lalu tiba-tiba seseorang pun datang dan itu adalah Xuan King. Ia pun menyelamatkan Jiking dan menyuruhnya untuk segera pergi ke aula sebab Nona Sangli sedang dipermalukan. Oke sobat semua, itulah tadi cerita dari Donghua, Millennium of Warring State di part ke-14-nya. Nantikan terus perjalanan dari Jiking ya, karena sebentar lagi Donghua ini akan segera tamat. Terima kasih telah menonton video ini, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.